Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan pada Bapak Ibu Guru SD Negeri 143 Palembang. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 143 Palembang, beserta Dewan Guru dan staf TU SD Negeri 143 Palembang. Baiklah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk diseminasi pemahaman budaya positif oleh Ibu Febriana Kusumawati SPD. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua diseminasi pemahaman budaya positif, yang ketiga tanya jawab, yang keempat pembacaan doa, dan yang kelima penutup. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia yang kami hormati, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang akan kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, acara selanjutnya yaitu diseminasi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari sekolah kita, yaitu Ibu Febriana Kusumawati SPD. Kami persilahkan dengan hormat Ibu Febriana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 143 Palembang beserta seluruh Dewan Guru yang saya hormati dan saya sayangi. Di sini saya berdiri bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu, Pak ya, Bu. Tapi kita sama-sama belajar karena di sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tentang penyebaran, pemahaman dan pengalaman budaya positif yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak kurang lebih 2 bulan lebih. Nah, di sini saya akan menjalani pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Jadi, nanti kami akan menyampaikan beberapa aksi nyata yang sudah saya buat. Salah satunya ini pada modul 1.4. Jadi, modul yang kami pelajari itu ada 3 modul. Dalam satu modul itu ada sub 3 modul. Nah, ada 4 sub 3 modul. Jadi, ini adalah 1.4 nih. Baik, lanjut Ibu. Nah, di sini saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Kenapa saya sebut sebagai guru hebat? Karena kita di sini adalah seorang pendidik. Saya sudah yakin kepada Bapak Ibu guru di sini sudah banyak melahirkan anak-anak didik yang luar biasa, cerdas, hebat, yang sudah menjadi orang-orang yang sukses mungkin. Kemudian mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu SD Negeri 143 Palembang. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Kira-kira ada yang tahu tidak ini siapa? Iya, benar sekali, ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, siapa sih Bapak Ki Hajar Dewantara itu? Boleh lanjut? Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak pendidikan. Jadi sudah banyak sekali yang beliau keluarkan Bapak Ibu ya. Dari ide-ide beliau itulah muncul sebenarnya sudah
yang namanya Merdeka Belajar. Nah, sekarang ini dengan Bapak Menteri kita sudah dituntut untuk merdeka belajar. Nanti kita akan bahas di sini bagaimana sih cara merdeka belajar, bagaimana sih cara jadi guru yang merdeka. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang orang Jawa insya Allah tahu artinya, tapi mungkin di sini rata-rata bukan orang Jawa Bu ya. Saya juga orang Jawa tapi belum terlalu memahami. Ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Dulu waktu saya SD, Bapak Ibu, saya itu sudah dikenalkan ini pada kelas 6. Beliau itu ada guru kelas 6 sering menyebut ini, nanti kalau kalian dewasa sudah memiliki pekerjaan dan menjadi seorang guru, harus meyakinkan ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Cuma saya berpikir apa yang disampaikan ibu guru ini. Ternyata setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ini adalah sebagai panutan kita. Apa itu artinya engarso sung tulodo? Jika di depan memberikan contoh, kita sebagai guru, jika kita berada di depan, kita harus memberikan contoh. Terus kemudian ing madya mangunkarso itu jika di tengah menjadi pelopor untuk memotivasi, baik itu peserta didik maupun teman-teman rekan sejawat kita. Kemudian tuturi handayani, dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Sebenarnya kita sebagai pendidik itu sudah sering melakukan ini Bapak Ibu, yang mungkin kita saja yang belum sadar. Oh, aku sudah pernah ternyata seperti itu. Nah, seperti nanti kalau kita sudah masuk ke materinya, sudah. Apalagi Bapak Ibu yang sudah senior ini, pasti sudah sering melakukan. Baik, boleh lanjut Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu apa sih? Jadi menurut beliau, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kemarin waktu awal aksi nyata 1.1 modul itu, saya beranggapan bahwa anak itu adalah kertas kosong. Saya sampai membuat visi tentang goresan yang bermakna. Di situ saya beranggapan anak-anak itu adalah kertas kosong. Ternyata dalam filosofi ini anak-anak itu bukan kertas kosong Bapak Ibu. Jadi sejak lahir anak-anak sudah membawa karakter mereka masing-masing, yang kita hanya sekedar menuntunnya saja. Kita tinggal mengarahkan saja mau di mana anak ini nanti. Nah, inilah nanti yang akan dimasukkan dengan Merdeka Belajar. Jadi anak-anak itu nanti mereka akan suka sendiri dengan apa yang mereka pelajari. Boleh lanjut Ibu? Nih, kita di sini sebagai pendidik dalam kurikulum Merdeka itu kita disuruh untuk menjadikan anak seperti pada profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila dan apa saja? Jadi di sini ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu harapan kita kepada anak-anak. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Apa sih berkebinekaan global? Jadi belajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Ini kalau saya pahami kemarin, jadi kita itu sebagai seorang guru tetap memperkenalkan budaya-budaya yang kita miliki. Contohnya, ketika kita akan mengadakan, misalnya di sekolah ini adalah entrepreneurship. Jadi di sini kita akan menjual barang-barang yang memang hasil dari Palembang. Itu sudah memperkenalkan salah satu budaya Sumatera Selatan. Atau kita memperkenalkan budaya pada pelajaran seni, kita memperkenalkan batik jumputan. Nah, itu sudah termasuk kita pada berkebinekaan global. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif merespon informasi baik kualitatif maupun kuantitatif.
Nah, jadi kadang kita ketika ngajar ada anak-anak sering bertanya itu, kita akan menjawab nanti dulu, ibu ngomong dulu. Nah, seperti itu bu ya. Ternyata setelah saya mempelajari ini, anak-anak itu ketika dia mempunyai, ketika dia adalah kritis, dia akan selalu bertanya, dia ingin tahu, seperti itu. Terus kemudian bergotong royong. Pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Jadi sudah tidak kita paksakan lagi. Mereka sudah sadar dengan arti gotong royong itu. Di sini selanjutnya ada nilai dan peran guru penggerak. Ini bisa kita ambil kita sebagai guru bu ya, tidak hanya nanti peran yang ikut guru penggerak saja, tidak bu, tapi ini bisa kita ambil juga di dalam kita sebagai seorang guru. Yang pertama, nilai guru penggerak adalah berpusat pada murid. Kedua, mandiri. Ketiga, kolaboratif. Keempat, inovatif. Yang kelima, reflektif. Jadi yang berpusat pada murid itu adalah bagaimana kita menciptakan suasana kelas pembelajaran yang memang berpusat kepada anak. Selanjutnya mandiri. Mandiri ini adalah kita bagaimana cara kita mengembangkan diri kita untuk terus belajar, bisa menjadikan anak-anak itu adalah generasi penerus bangsa yang hebat. Terus berkolaboratif. Kolaboratif ini kita bisa bersamarkan sejawat dengan anak-anak, juga dengan pimpinan, dengan anggota masyarakat juga bisa kita lakukan. Terus inovatif. Inovatif itu sebagai seorang guru kita memunculkan ide-ide yang akan kita buat, ide-ide baru seperti itu ya. Terus reflektif adalah merefleksi hasil kegiatan kita. Peran guru penggerak. Selanjutnya adalah peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Itu adalah peran guru penggerak. Boleh lanjut? Nah, kita akan masuk ke dalam materi kita yang 1.4, yaitu konsep utama budaya positif. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu yang ini. Boleh lanjut ibu? Nih. Tapi sebelumnya kita sebagai guru itu, saya mau tanya bapak ibu di sini punya visi? Ada yang punya visi sebagai guru? Ibu Dwi? Tentu punya visi, sekolah punya visi, semua punya visi. Bagaimana cara kita mewujudkan visi tadi? Jadi caranya dari kita mulai diri dulu. Kita akan melihat caranya bagaimana. Silakan. Nah, di sini ada disiplin positif. Bagaimana cara kita membuat disiplin positif? Apa sih arti disiplin positif itu? Jadi disiplin positif itu adalah sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita berharap anak-anak kita disiplin, Bu ya. Tapi kita tidak tahu mereka disiplin itu apakah karena dalam hati mereka atau hanya takut dengan hukuman. Kemudian pendidikan, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu adalah dari dalam diri mereka, sedangkan dari ekstrinsik adalah dorongan dari luar diri mereka. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Selanjutnya, ada kebutuhan dasar manusia. Jadi apa saja sih kebutuhan dasar kita ini? Yang jelas kita sebagai seseorang pendidik itu sudah tahu apa sih kebutuhan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup.
termasuk biologis kita, makan, sandang, pangan, dan papan kalau kami ya. Kalau zaman dulu sandang, pangan, papan itu kebutuhan biologis kita, kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu sama seperti anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Terus kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Mari Bapak dan Ibu kita lihat sejenak kasus berikut. Ini adalah pengalaman di kelas saya. Apis adalah seorang anak kelas 6A. Setiap hari Apis selalu tidur saat jam pelajaran matematika. Kebutuhan dasar apa yang Apis butuhkan? Kira-kira kebutuhan apa yang Apis butuhkan? Tadi ada beberapa kebutuhan dasar, Bu ya. Kebutuhan untuk hidup, kebutuhan kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan diterima. Kira-kira yang Apis butuhkan ini adalah kebutuhan apa, Bu? Oh iya, terima kasih. Kesenangan dan penguasaan. Kalau dia tidak senang dengan matematika, dia tidak akan tidur. Kalau dia senang, tapi ketika dia tidak senang, dia tidur. Terus kemudian ada kasus yang kedua, yaitu Arya selalu bergendang dengan meja. Pernah sampai ada waktu itu saya minta tolong Ibu Nisa untuk menggantikan kelas saya. Beliau juga menyampaikan anak istri bergendang. Iya memang. Ketika guru bertanya, Arya menjawab, saya suka bernyanyi, Bu. Jadi kebutuhan apa yang Arya butuhkan di dalam kelas itu kira-kira? Pasti dalam kesenangan. Iya benar sekali. Jadi yang dibutuhkan Arya itu adalah kesenangan. Memang kita sebagai seorang guru itu kenapa kita harus tahu karakter anak masing-masing? Kita dituntut untuk tahu dari segi apa dia keluarganya, bagaimana dia di sekolah itu, dengan siapa dia, sosialnya bagaimana, seperti itu, Bu ya. Jadi kita bisa menerapkannya, kita bisa mendidik anak itu sesuai dengan kodrat dan zamannya sekarang. Selanjutnya boleh? Motivasi perilaku manusia. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi itu? Motivasi yang merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi timbulnya dari mana? Terus menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi motivasi itu bisa timbul dalam 3 hal tadi. Karena dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalnya dia datang pagi. Datang pagi itu karena takut dihukum. Itu adalah motivasi dia. Besok kalau dihukum lagi aku tak datang pagi. Nah, seperti itu, Bu ya. Terus kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin siapa anak-anak hari ini yang berangkat pagi, ibu kasih permen, itu sebuah penghargaan untuk anak-anak. Selanjutnya menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini ini adalah nilai-nilai kebajikan ini, motivasi yang timbul dalam dirinya tanpa takut dengan hukuman, tanpa adanya penghargaan. Yang kita harapkan kepada anak-anak peserta didik kita adalah yang ketiga. Jadi mereka memotivasi diri mereka sendiri itu bukan karena takut hukuman dan juga bukan karena mendapatkan penghargaan. Boleh Ibu lagi? Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang gagal, Bu ya. Hukuman. Hukuman itu biasanya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid jadi rendah diri. Ini saya sendiri yang bukan apa Bu ya, saya juga berpengalaman setelah saya mempelajari, oh ternyata yang saya lakukan adalah hukuman. Bagaimana cara menghindarinya saya nanti? Saya jadi mulai belajar ke modul 1.4 ini adalah modul yang menurut saya benar-benar menggugah hati saya. Ternyata saya selama ini sudah banyak melakukan hukuman, terus lagi penghargaan.
Dari segi hukuman dan segi penghargaan itu bukan berarti semuanya adalah negatif, Bu ya. Ada juga sisi positifnya. Bagaimana cara mendisiplinkan anak? Misalnya anak itu sudah keterlaluan, mungkin ada salah satu dengan hukuman. Terus yang kedua penghargaan. Kenapa penghargaan dibilang identitas gagal? Karena tidak efektif. Yang kedua merusak hubungan atau iri, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Itulah kenapa pada kurikulum Merdeka dan K13 kemarin kita tidak boleh adanya ranking. Jadi itu tadi, kalau kita adanya penghargaan kepada anak, sebenarnya itu untuk memotivasi anak yang lain. Tapi ketika hal lain, terus di dalam kelas itu misalnya kita selalu mengandalkan Ibu Dwi. Ibu Dwi ini sangat hebat, yang selalu kita panggil adalah Ibu Dwi. Maka akan timbul kecemburuan sosial dari yang lainnya. Seperti itu, Bu ya. Jadi memang hukuman dan penghargaan ini mengapa disampaikan dengan konsep identitas gagal. Nanti ada konsep identitas yang sukses. Ini dia konsep dengan identitas yang sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Jadi kita ambil kenapa konsekuensi? Konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Biasanya konsekuensi itu kita buat berdasarkan kesepakatan bersama. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang secara tiba-tiba kita lakukan kepada anak. Kalau konsekuensi, di awalnya anak-anak itu sudah sepakat. Kalau kamu datang terlambat, apa hukumannya? Anak-anak itu sudah tahu duluan. Terus kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon, kemudian murid menghormati peraturan, merenungi kesalahan. Di sini ada restitusi. Restitusi itu apa sih? Jadi yang termasuk restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya dan orang lain, memiliki kontrol, murid bersemangat memperbaiki diri. Jadi dengan diharapkan adanya restitusi ini, siswa-siswa kita itu sudah memiliki motivasi dalam diri itu menjadikan budaya positif pada sekolah kita dan mencapai visi yang kita inginkan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid menggunakan segitiga restitusi. Jadi pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pernyataan dari Koset pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi itu apa? Jadi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Contohnya saya kemarin. Kita sudah membuat keyakinan kelas adalah menjaga kebersihan kelas. Tapi ketika jam belajar, anak tersebut membuang sampah sembarangan di depan mata gurunya ketika gurunya menjelaskan. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan terlebih dahulu, kamu mau berubah atau, nah seperti itu, nanti ada konsekuensinya ya. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter bukan tindakan. Ini dia segitiga restitusi dalam tahapan penyelesaian masalah. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu adalah tahapan cara penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan penawaran ketika mereka melakukan kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi sebelum kita menjudge bahwa anak itu salah, kita bisa bertanya dulu. Misalnya anak ini berkelahi dengan temannya, kita langsung menjudge. Kamu selalu berkelahi di kelas. Kita tidak tahu, kita tidak pernah bertanya tentang kondisi dia di rumah. Tidak pernah bertanya bagaimana kondisi dia di sosial. Jadi kita ajak dia berbicara baik-baik, maka kita bertanya,
apa sebenarnya permasalahan anak ini. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi sebelumnya memang kita sudah membuat kesepakatan kelas. Di kelas kami sudah kami lakukan itu kemarin, tapi karena berhubung ini sudah mepet mau bagi rapot, jadi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu kami terapkan di semester 2. Jadi kemarin baru menyampaikan ide-idenya, terus membuat keyakinan kelasnya dan penerapannya itu kan di semester 2. Boleh lanjut Ibu? Penerapan posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu mempunyai kontrol Bu ya. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ibu-ibu dan bapak masih semangat? Masih. Boleh kita explaining sebentar Bapak Ibu ya. Coba sekarang kita angkat tangan kita masing-masing. Yang satu jarinya cuma 1, yang satu lagi jarinya 5. Hitungan ketiga pindah posisi. Ya. Jadi 1 pindah posisi langsung. Pindah posisi jarinya 1, 2, 3 pindah. 1, 2, 3 pindah. Jadi ini adalah melatih konsentrasi kita. Masih konsen gak ya aku ngikutin ini kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi nanti kalau sebenarnya otak kiri otak kanan kita itu bagaimana? Seperti itu Bu ya. Oke, kita mulai Bu ya. Semuanya boleh angkat jari. Hitungan ketiga pindah Bu ya. Sekarang 5 ya. 1, 2, 3 pindah. 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 Terima kasih Bapak Ibu teman. Baiklah, jadi itu adalah briefing kita untuk melatih konsentrasi kita. Jadi masih tidak konsentrasi, boleh itu nanti terapkan ke anak-anak kita ya, biar tidak ngantuk Bu ya. Jadi inilah bahasan kita hari ini tuh lumayan agak panjang. Jadi ini ada 5 posisi kontrol bagi guru. Jadi seorang guru itu ada kontrol kita dalam diri kita. Jadi yang mengontrol diri kita itu kita atau orang lain Bapak Ibu? Kita sendiri, bukan orang lain. Misalnya saya, apakah saya selalu dikontrol dengan ibu kepala sekolah? Belum tentu ya. Mungkin dikontrolnya adalah tindakan saya, tapi untuk motivasi diri adalah tetap diri sendiri. Jadi yang pertama adalah sebagai penghukum. Kontrol kita yang pertama itu sebagai penghukum. Benar Bapak Ibu. Tidak usah di sekolah, dalam keseharian kita di rumah. Kita punya anak masing-masing Bu ya. Jadi ketika anak kita melakukan kesalahan, apa yang pertama kali kita katakan kepada anak kita? Sangka itu lagi ya, seperti itu. Karena yang pertama yang kita lakukan adalah kita sebagai penghukum. Kontrol kita sebagai penghukum. Jadi itu adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang lain merasa bersalah. Nah ini kita akan bahas selanjutnya itu. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Boleh lanjut? Nih, di sini contoh posisi kontrol bagi guru. Yang pertama sebagai penghukum. Patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan. Ketika misalnya anak-anak kita tidak memakai sepatu sesuai dengan peraturan sekolah. Dia memakai sepatu warna coklat. Apa yang kita lakukan? Ngapa kau pakai sepatu warna coklat? Ngapa tidak sesuai dengan ini? Kita tidak mendengarkan apa penjelasan dari anak tersebut. Itu adalah penghukum. Kemudian penguat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru sudah memberitahu kamu? Ibu guru sangat kecewa. Jadi anak-anak itu tadi berpikir, aku salah ya. Kok ibu guru kecewa dengan aku lagi? Dia mencari kesalahan dia sendiri. Terus ketiga sebagai teman. Ini yang sering saya lakukan. Ternyata sebagai teman juga belum tentu efektif untuk di kelas ya. Ada kalanya kita memang harus menjadi penghukum, pembawa rasa bersalah dan teman. Yang ketiga teman, ayolah nak tertib. Bu guru bangga kali ini kamu tidak berbuat salah. Ayolah nak, itu adalah bahasa kita sebagai teman.
Jadi kalau misalnya kita sebagai guru, kadang kita disiplin nih. Ayo nak, cepat. Nah itu seperti itu bukan sebagai teman Bu ya. Jadi kita memang bahasa kita adalah, ayolah nak, tertib nak, tolonglah. Nah seperti itu adalah sebagai teman. Boleh lanjut Ibu? Yang selanjutnya adalah pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kita sudah tahu peraturannya. Nah kita ini hanya memantau anak-anak itu. Mereka sudah tahu peraturannya apa. Terus manajer, kamu sudah tahu apa kesalahanmu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Jadi posisi kontrol yang paling bagus di sini adalah sebagai manajer. Kita mencari tahu dulu. Kita mencari tahu dulu apa masalahnya, kemudian tanyakan kesalahannya itu apa, biar anak berpikir dulu, Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu akan memperbaiki kesalahannya sendiri. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Selanjutnya boleh. Mari kita pecahkan masalah ini. Bapak Ibu boleh baca. Ini ada satu kasus yang harus kita pecahkan. Pak Lukman menanyakan, Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Ini sudah saya sebutkan tadi. Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kira-kira kasus ini, kontrol guru tadi sebagai apa, Bu? Lukman tadi? Iya, benar sekali. Ini adalah Pak Lukman sebagai penghukum. Kayaknya Bapak dan Ibu di sini alhamdulillah ya. Materinya ada yang nyangkut sedikit-sedikit, Bu ya. Terus boleh? Kasus satu sudah terpecahkan ya. Kemudian ini lanjutan tadi, Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Jadi seharusnya kita sebagai posisi kontrol apa, Bu, untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer tadi, apa sih yang harus kita tanyakan pertama, yang kita lakukan agar Sabrina ini bisa kita memecahkan persoalan Sabrina ini dan dia tidak malu, dia tetap ikuti pelajaran dengan menggunakan sepatu. Nah, benar sekali Bu Dwi, menanyakan alasan terlebih dahulu. Kemudian apa lagi, Bu? Tadi kita sudah belajar konsekuensi, kita sudah belajar keyakinan ya. Jadi menanyakan apa, Ibu Dek? Untuk yang pertama mungkin sama yang sudah dijelaskan sama Ibu Dwi, yaitu pertama kali kita menanyakan alasannya siswa tersebut mengapa mengenakan sepatu tersebut. Kemudian mungkin bisa kita lakukan yaitu tadi memberikan konsekuensi. Jadi kita tidak boleh menghukum mengejar terlebih dahulu. Jadi setelah kita menanyakan, berikan konsekuensi dulu. Apabila siswa tersebut melakukan di kemudian hari, baru kita memberikan sanksi. Itu seperti itu, memberikan konsekuensi terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tri, tolong diaplaus kepada beliau. Terima kasih. Nah itu adalah salah satu cara kita untuk menjadi seorang manajer, Bu ya. Jadi sudah terpecahkan kasus kita, masalah kita yang Sabrina ini. Kemudian boleh lanjut Ibu Tri. Nih, ada kasusnya ternyata, lakukan analisis dan jawablah pertanyaan ini. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Jadi kita sudah bahas tadi Bu ya, sikapnya dia adalah sebagai
kontrolnya penghukum. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Nah, di sini tadi sudah dijawab dengan Ibu Tri. Sebagai manajer itu apa yang harus ditanyakan? Apa yang harus dilakukan? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Jadi di sini juga menyangkut dari guru sampai ke kepala sekolah, Bu ya, kasus ini. Jadi kita sebagai guru juga punya kebijakan dan kepala sekolah mengambil keputusannya. Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kira-kira kasus Pak Lukman tadi sudah benar atau salah, Bu? Pak Lukman yang disampaikan Pak Lukman tadi benar atau salah kepada Sabrina? Karena dia berposisi sebagai penghukum. Itu adalah salah menurut Bapak Ibu ya. Boleh lanjut? Keyakinan kelas. Nah ini, mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi, keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi, kalau keyakinan itu timbul dalam kelas kita itu dengan adanya kesepakatan. Biasanya dengan kesepakatan, misalnya kita sudah membuat kesepakatan, jangan membuang sampah di kelas. Nah itu sudah kita buat kesepakatannya, berarti mereka sudah mempunyai keyakinan, oh jangan membuang sampah, timbul keyakinan sendiri dalam hati mereka. Terus, kalau peraturan kelas itu merupakan alat untuk mengukur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik menjadi lebih baik. Peraturan itu biasanya timbul yang membuat itu adalah guru, bukan berkesepakatan dengan anak-anak. Peraturan misalnya kita lagi ulangan tidak boleh mencontek. Nah seperti itu Bu ya, itu adalah peraturan. Biasanya dia dilakukan oleh seorang guru. Boleh lanjut? Ini ada beberapa kegiatan yang sudah saya buat di dalam kelas yang saya ampu di kelas 6A, yaitu pertama adalah membuat keyakinan. Berdiskusi tentang keyakinan kelas apa yang mau kita ambil. Terus merumuskan keyakinan kelas, menempelkan keyakinan kelas. Nanti kami akan membuat poster, walaupun tidak pakai banner, tapi kami membuat dari kertas karton. Jadi keyakinan apa yang akan kami buat di kelas nanti. Ini ada dokumentasi video pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Boleh Bapak Ibu sejenak melihat videonya. Nah ini adalah video ketika anak kelas saya melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan.
Yang kedua tadi jahil dengan kawan. Padahal kan keyakinan kelas kami adalah yang pertama itu menjaga kebersihan kelas, yang kedua adalah menjaga ketertiban kelas ketika belajar. Jadi ketika belajar anak tersebut jahil dengan kawannya ngajak ngobrol. Dan sebagai guru tuh apa sih yang harus kita lakukan? Kalau biasanya sebelum saya mempelajari modul 1 DPM ini, saya akan langsung marah dengan anak yang jahil tadi. Biasanya, Patir, apa sih kamu sebagai belajar kok ganggu temannya seperti itu? Tapi ini bagaimana pemecahannya menggunakan segitiga restitusi tadi. Selanjutnya ini adalah pemecahan tentang anak yang jahil tadi. Nah, demikian itu adalah video penyelesaian masalah saya menggunakan segitiga restitusi. Mohon maaf jika suaranya kurang sedikit kuat ibu-ibu ya, karena mungkin memang kurang sedikit mendukung. Jadi itu adalah cara saya memecahkan masalah yang pertama dengan menggunakan segitiga restitusi, adalah menanyakan identitas stabilitasnya tadi. Kemudian kita mengajukan beberapa pertanyaan dan membuat anak itu sadar akan kesalahannya dan ingat akan keyakinan kelas apa yang sudah dibuat bersama. Jadi kita bisa memecahkan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Ini adalah video yang ketiga. Ini anak yang membuang sampah. Nah, di sini kita memanggil anak tersebut, kemudian menanyakan apa sih tadi yang sudah dilakukan di saat jam pelajaran. Jadi anak tersebut menjawab, mungkin dia sudah merasa bersalah, sudah tahu apa kesalahannya tadi, kenapa saya dipanggil. Oh, ternyata ibu guru dia melihat saya membuang sampah sembarangan tadi jam belajar, seperti itu kan. Kira-kira kita bertanya lagi, kira-kira perbuatannya tadi salah dah? Salah, Bu. Nah, keyakinan apa yang sudah kita buat? Menjaga kebersihan kelas, Bu, katanya. Terus gimana cara Amanda untuk bisa menjalankan keyakinan kelas kita? Tidak mengulangi lagi, Bu, seperti itu jawabannya. Jadi anak itu sudah sadar kalau dia itu sudah melakukan kesalahan, tidak akan mengulangi lagi. Seperti tadi sebenarnya ada video satu lagi yang testimoni dari anak-anak yang sudah saya pecahkan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah testimoni, salah satu testimoninya. Kemudian salah satu video testimoninya. Nah, itu tadi
beberapa hasil pemaparan saya tentang penanaman budaya positif. Semoga di sekolah kita dapat menerapkan budaya positif tersebut. Bukan semoga, tapi kita berharap semuanya bisa terlaksana. Bagaimana terlaksananya visi sekolah itu bukan dari ibu kepala sekolah saja, bukan dari guru saja atau penjaga sekolah, namun seluruh warga di sekolah kita. Bagaimana cara kita bisa menyampaikan visi sekolah kita agar anak-anak bisa menjadi seperti profil Pancasila yang sudah kita bahas di depannya tadi. Ini adalah aksi nyata saya yang sudah saya sampaikan. Kiranya nanti Bapak Ibu yang akan kita adakan sesi tanya jawab boleh bertanya. Jika saya mampu menjawab akan saya jawab. Belum saya mampu menjawab, saya akan mempelajari lagi. Terima kasih. Semoga bertemu di lain waktu lagi untuk presentasi selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu hadirin semua, itulah tadi diseminasi pemahaman budaya positif oleh Ibu kita, Ibu Febriana Kusmilawati. Nah, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang diseminasi pemahaman budaya positif, kami persilahkan dengan hormat. Bapak Ibu yang mau ditanyakan dipersilahkan. Ibu Mei, ada yang mau ditanyakan? Ibu Dwi? Baiklah Bapak Ibu hadirin semua, itulah tadi diseminasi pemahaman budaya positif oleh Ibu Febriana. Baiklah acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan, kami persilahkan dengan hormat. Oke, baik Ibu Mei mau menanyakan pada Ibu Febriana, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu pengacara yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Febriana. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Febriana adalah konsep disiplin dengan identifikasi atau mematikan kreativitas gagal. Yang saya ingin tanyakan, tolong berikan contohnya dengan kami, bagaimana caranya dan apa-apa saja yang harus kami ketahui. Itu aja, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, Bapak, Ibu semuanya, tadi ada pertanyaan dari Ibu Mei tentang konsep disiplin dengan identitas gagal bagian penghargaan, yaitu mematikan kreativitas. Baiklah kepada Ibu Febriana kami persilakan untuk menjawab. Baiklah, dari pertanyaan Ibu Mei saya mencoba menjawab. Kenapa saya di sini menuliskan mematikan kreativitas? Ini terjadi pada diri saya ketika saya di SMP, Bapak Ibu. Saya di SMP bukan orang yang pintar di IQ tinggi. Maksudnya saya pintar di matematika tidak, bahasa Indonesia juga tidak. Ketika itu saya pada pelajaran jam bahasa Indonesia. Bapak itu, kebetulan gurunya adalah cowok. Jadi Bapak itu memberikan penghargaan adalah sebuah pujian kepada anak-anak yang pintar di situ. Nah, saat itu kami disuruh membuat clipping. Karena clipping saya itu tidak terlalu bagus, Bapak Ibu. Jadi di situ Bapak itu cuma mengatakan seperti ini. Kamu ini selalu buatnya selalu jelek, bahasa Indonesianya selalu jelek nilainya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian yang nyampein itu seperti itu, si siapa, seperti itu Desi, seperti itu ya. Dia itu selalu pintar. Bagus nih, lihat nih clippingnya. Bagus, seperti itu dia bilang. Nih kalau karena kamu pintar, Bapak kasih permen 1. Nah di situ tadi Bu, saya merasa satu, saya dipermalukan. Yang kedua, saya merasa saya tidak dapat permen tadi. Jadi ketika ada kegiatan lagi pelajaran bahasa Indonesia tadi,
Apalagi saat membuat karya, saya sudah tidak mau lagi membuat kreativitas yang bagus karena saya tidak pernah dihargai. Seperti itu. Itu contoh yang saya alami sendiri. Jadi saya merasa saya sudah capek-capek buatnya. Saya bukan orang yang mampu beli koran yang seperti itu, Bu. Saya sampai minta-minta ke tempat tetangga. Jadi mungkin saya seninya kurang, jadi saya harus menyusunnya seperti apa itu kurang bisa. Saya sudah dimatikan kreativitas saya dulu. Padahal saya sudah berusaha untuk membuat clipping yang lebih bagus dari teman-teman lain. Ternyata pas saya kumpul, saya masih dapat bukan pujian. Nah, jadi apa sih seharusnya kita sebagai seorang guru itu apa yang harus kita lakukan tadi? Ketika kita menemukan anak-anak yang memang dia tidak pada bidangnya, karena saya dulu memang tidak suka, Bu, apalagi public speaking saya itu memang kurang bagus. Jadi kalau saya harus sama dengan mereka yang public speakingnya bagus, terus seninya bagus, itu kayaknya kurang, Bu, ya. Jadi bagaimana kita menggali caranya, bagaimana anak ini kita angkat biar kreativitasnya itu tumbuh. Nah, bagaimana sih, kenapa kata Ibu tadi mematikan kreativitas itu tadi? Motivasi dalam diri saya sudah tidak ada lagi. Jadi ketika Bapak itu nanti waktu itu memberikan lagi tugas, bukan clipping lagi sebenarnya, suruh membuat puisi. Karena kebetulan kalau puisi saya memang agak sedikit bisa. Karena saya dulu orangnya suka membaca, kan public speaking saya itu kurang bagus. Biasanya kalau orang suka membaca, itu public speakingnya bagus, Bu, ya, tapi tidak saya. Saya dulu, Bu, buku di rumah sampai banyak, bertumpuk dari gadis dulu sampai, nah menikah itu hanya saya bawa 2. Saya banyak buku di rumah, nah, kalau di dusun tapi, kalau Ibu mau pinjam. Banyak, Bu, saya novel dari yang KC 1 sampai 3 itu ada. Karena saya suka membaca, tapi saya tidak bagus dalam public speaking. Nah itu tadi, kenapa saya harus merasa mematikan kreativitas saya. Tapi ketika saya membuat puisi, saya merasa saya sudah bagus membuat puisi masih. Tapi mungkin karena memang awalnya sudah dicap bahwa saya itu tidak bagus, itu saya selalu disalahkan seperti itu. Tapi menurut teman-teman saya, bagus Mbak, bagus ini puisinya, seperti itu. Guru lain bilang, bagus ini puisinya, boleh nanti ditampilkan saat ada pentas. Cuman ketika itu, Bapak tersebut tidak bilang seperti itu. Nah itu tadi, Bu, ya. Jadi bagaimana cara kita bisa mencari solusi biar anak-anak ini kreativitasnya tumbuh. Jangan langsung menjudge bahwa kamu jelek, kamu tidak bisa apa-apa, seperti itu. Cari, dia hobinya dia apa. Kalau di kelas saya itu memang satu anak itu agak luar biasa, itu Apis. Kalau kata Ibu Nisa tidak terlalu, malah yang itu tidak. Dia itu suka mencari kesenangan dia dan kasih sayang. Setelah saya pelajari anak ini, ketika kita memperhatikan lebih dengan dia, kasih sayang kita diberikan kepada dia, dia sekarang matematika yang awalnya paling tidak suka, sekarang menghitungnya lumayan, Bu. Jadi iya, banyak perubahannya anak ini. Karena saya selalu coba Apis, kamu kalikan ini. Padahal awalnya saya itu tidak mungkin bisa deh. Rupanya bisa. Bisa dia. Seperti anak saya di kelas saya yang tidak bisa baca. Awalnya saya sangat marah karena kelas 6 nggak bisa baca. Bingung saya, Bu. Di kelas 6 nggak bisa baca, sedangkan kita harus menyelesaikan buku-buku yang sudah pelajaran-pelajaran itu tadi. Jadi tadi bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya? Itu pertanyaan dari Ibu Mei tentang mematikan kreativitas. Cara menumbuhkannya adalah jangan kita langsung menjas bahwa anak ini tidak bisa. Cari apa yang dia bisa. Misalnya dia bisa di seni, berarti nanti pas pelajaran seni dia lebih unggul di seni. Terus kalau dia suka olahraga, berarti dia di olahraga. Terus kalau dia suka hafalan, tahfiznya bagus, berarti dia di agama. Seperti itu. Karena saya mengalami sendiri di kelas saya, dan saya juga pernah mengajar di anak usia dini. Jadi anak-anak usia dini itu ternyata sudah memiliki apa yang mereka akan bawa nanti sampai besar. Mereka sukanya apa itu sudah, kita harus menanamkan karakter itu dari dini. Seperti anak saya sendiri, itu tidak suka dengan pelajaran yang duduk diam, tapi dia suka dengan kreativitas.
Kadang-kadang kalau ketika ada yang menyampaikan, anak muda, iya, saya maklum Bu, memang seperti itu. Anak saya bukan tipe orang yang diam seperti itu. Jadi caranya bagaimana saya harus bisa menggali potensi yang ada pada diri anak kita, peserta didik kita, itu dengan cara tadi kita tahu dulu karakter mereka, kita tanya dulu dari lingkungan dia bagaimana orang tuanya mendukung atau tidak orang tuanya. Yang jelas di situ kalau orang tuanya sibuk berjualan, orang tuanya tidak di rumah atau di sini banyak kena kasus, itu bisa jadi kenapa anak tersebut tidak suka dengan belajar. Demikian Ibu Mei, jika memang jawaban kami kurang puas nanti bisa kita jawab lagi dan saya akan mempelajarinya lebih lanjut lagi. Terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi dalam kegiatan ini? Sudah cukup pemahamannya? Alhamdulillah ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, itulah tadi diseminasi dari Ibu Febriana tentang pemahaman budaya positif. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Rahman. Kepada Bapak Rahman dengan hormat kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan pada hari ini insyaallah akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa tanawwar lana sujudana wa tadurra tahushana wa ta'budana wa tantaksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anta as-salam wa anta as-salam wa alayka ya'udu as-salam فحبنا ربنا بالسلام وعلينا ثم تدعو السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini kita melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif pada guru-guru kami. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, kemampuan untuk dapat melaksanakan apa yang kami laksanakan pada hari ini. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa anak didik kami. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu istiqomah dalam melaksanakan kewajiban Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oke, alhamdulillah dengan berakhirnya pembacaan doa maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Febriana bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.